Saya Khofiati, Desa Dieng Kulon. Saya petani, juga penari lengger. Ini cerita tentang kesenian rakyat kaum tani, tentang perlawanan dari kantong-kantong seni di dusun yang sunyi, tentang orang-orang yang menyelaraskan alam dan tradisi. Tradisi yang mengakar sebagai bentuk syukur kepada Dewi Sri, perlambang kesuburan bagi tanah para petani. Tradisi itu mewujud dalam pertunjukan tari yang lazim dikenal dengan sebutan lengger. Gugusan bukit masih temaram, berbalut kabut. Angin pun meniupkan hawa dingin menusuk tulang. Inilah lukisan alam yang indah berjuluk Tanah Para Dewa. Terletak di antara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah, dataran tinggi Dieng menyimpan sederet kisah. Menyusuri riwayat nenek moyang Dieng adalah pencarian yang tak pernah usai. Di jengkal tanah yang subur, telaga yang mengalirkan air berwarna, ada sejarah besar terpendam. Dalam selimut kabut, Dieng tidak hanya tersohor akan guratan panoramanya yang indah, tapi di relung kehidupan masyarakatnya tersimpan tradisi selama ratusan tahun. Tari lengger masih bertengger di antara gempuran budaya asing dan juga pop yang kian vulgar. Lantas bagaimanakah kisah para penyintas tari lengger kini? Selamat datang di negeri di atas awan. Cerita tentang masa lalu Dieng belum lengkap tanpa menyebut lengger. Konon tarian ini populer di tahun 1940-an, di era sebelum Indonesia merdeka. Banjarnegara dan Wonosobo yang bercorak agraris menjadi kantong-kantong grup lengger kala itu. Lengger sejatinya adalah seni yang tumbuh di wilayah Banyumas. Kesenian ini pun menyebar ke seantero Karisdeneng Banyumas, termasuk Dieng. Diyakini bahwa lengger ini kesenian paling tua sebelum wayang kulit, sebelum ketoprak, sebelum wayang orang, dan tarian-tarian klasik muncul di keraton. Ini tarian rakyat betul. Dan ini cukup memiliki nilai transenden karena dulu lengger itu menjadi ritual tari kesuburan sebagai ungkapan terima kasih masyarakat pada alam yang telah memberikan makanan, telah memberikan buah-buahan, sayuran. Itu kemudian mereka melakukan tari kesuburan sehingga tarinya adalah ekspresi sangkan paraning dumadi atau merunut ya. Merunut bagaimana manusia jadi hidup, berkembang, kemudian bagaimana membangun kebudayaan. Isinya seperti itu, tari itu gerakannya gerakan dinamis dan ada erotisnya ya di lengger itu. Lengger adalah seni rakyat yang pada suatu masa menjadi andalan hiburan orang Jawa di desa-desa, terutama kaum tani. Lengger dan caping adalah dua hal tak terpisahkan. Tari lengger diyakini menjadi lambang permohonan berkah untuk kesuburan tanah agar panen melimpah.
Nah kemudian ketika Hindu masuk, mengalami semacam transisi, mengalami transformasi, tidak lagi persembahan Dewi Kesuburan tapi menjadi Dewi Sri. Karena di dalam masyarakat Hindu kuno itu bahwa Dewi Padi itu sebenarnya itu adalah pengejawantahan dari Dewi Sri. Jadi maka lengger itu biasanya ditarikan pada saat-saat setelah panen raya. Tapi kemudian mengalami modifikasi. Kalau di Dieng ini ada spesifikasi. Nanti akan dilihat oleh teman-teman bahwa lengger di Dieng ini berbeda dengan lengger di Banyumas sana. Di sini ada ceritanya, cerita Panji. Di sini bedanya. Kalau di sana tanpa tariannya tarian bebas, pokoknya ritual kesuburan, persembahan kepada bumi, pada Tuhan, pada Dewi Sri tadi. Tapi kalau di sini adalah cerita Panji. Cerita Panji itu cerita legenda, terutama ceritanya malah sebenarnya dari Jawa Timur. Istilah lengger pun memiliki penafsiran beragam, diambil dari kisah legenda romantis hingga epos yang syarat nilai humanis. Penari lengger pun sejatinya ditarikan oleh para pria. Namun seni pun harus berkompromi dengan pasar. Penari perempuan konon lebih memikat. Hoviati misalnya, perempuan yang akrab disapa Hopi ini nyaris telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk lengger. Udah sekitar 35. Iya. Dari kelas 1 SD, latihan sendiri. Ya enggak lah, enggak diajak. Cuman lihat-lihat, terus saya latihan sendiri, jadi bisa. Iya, satu keluarga itu main semua. Tapi udah secara kan nyangkut itu loh ke anak-anaknya, cucunya, buyutnya gitu. Udah ada 6. Iya. Sulung dari 4 bersaudara, Hopi dan ketiga adiknya adalah seniman tari. 6 generasi, begitulah kiranya lengger telah menyusup dalam kehidupan seorang Hopi. Sehari-hari Hopi adalah petani sayur biasa yang menghabiskan banyak waktunya di ladang. Atau jika musim liburan sudah tiba, nenek satu cucu ini pun membuka peruntungannya yang lain dengan berjualan makanan. Ya petani dulu. Kalau udah petani, nanti kalau misalnya ada kegiatan nari, ya itu ikut nari. Ya. Ada 35 orang. Ya ada anak muda, orang tua. Tuh, istrinya perempuannya 3. Perempuan cuma 3. Yang aktif itu nggak tahu lah siapa yang mau nerusin. Paling ya saya sedikit-sedikit, kalau udah tua ya lah gimana lah, kalau udah tua ya kalau masih senang ya masih ikut, kalau nggak mau istirahat ya istirahat lah. Lengger seolah memberi ruang bagi jiwanya untuk berekspresi, mengubah Hopi dari seorang petani sayur biasa menjadi sosok pusat perhatian ketika berlenggang di dalam pentas. Ya udah ngene sih, udah menyatu ke hati saya. Udah senang lah, nggak mau ikut yang lain gitu. Kadang kalau ikut yang lain ke ke
RT-nya sendiri ikut, mau ikut apa itu kesenian, ya kesenian apalah mau ikut saya. Sanggar Tari Topeng Sriwidodo inilah yang menjadi salah satu pelestari Lengger Dieng. Merupakan sanggar tari topeng tertua di Dieng, Sanggar Tari Sriwidodo telah hampir 40 tahun setia berpentas ke pelosok kampung. Dialah Mujiono yang ditahbiskan sebagai ketua sanggar sekaligus pawang Lengger kala pentas. Ia mewarisi peran ini dari sang ayah yang telah 20 tahun memimpin sanggar ini. Di pundaknya, misi melestarikan seni ini dibebankan. Ia pun harus mengatur sekitar 40 anggotanya dari usia termuda hingga tertua agar menggenggam seni ini dengan hati bersahaja. Paling tua yaitu ada yang udah umurnya 90 lebih. Main musik atau? Itu juga apa itu? Biasa merawat sesaji juga itu, merakit sesaji itu. Terus yang musik, yang main musik ya sekitar 70-an, 70 tahun, 75. Yang muda juga ada, sekitar umur 16, 17. Ya. Banyak itu yang generasi joget itu ya ada yang umurnya 7 tahun, ada yang berapa 8 tahun gitu. Untuk generasi muda. Generasi penerusnya itu kan insya Allah bisa berjalan lancar gitu. Bagi Mujiono dan anggota Sanggar Tari Sriwidodo, bulan ini adalah bulan istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, sanggar tarinya banyak mendapat undangan pentas. Salah satu hajatan penting yang akan mereka lakoni adalah Festival Budaya Dieng atau Dieng Culture Festival. Tahun ini adalah kali ke-7 sanggar tarinya didapuk sebagai pementas. Untuk mempersiapkan pementasan, semua anggota pun harus berlatih. Malam Rabu dan malam Sabtu menjadi waktu yang mereka habiskan di garasi sederhana milik salah seorang anggota. Hopi dan Eko lincah mengikuti rentak irama musik. Malam semakin larut. Keriaan Lengger malam ini harus segera disudahi. Hangat matahari sudah menyentuh ari. Eko bergegas ke makam leluhurnya, tak jauh dari rumahnya. Berbekal 1 bungkus kembang setaman, ia berharap hari ini akan tampil dengan baik. Sebagai penari Lengger, ia percaya restu dari leluhur menjadi penjaganya saat ia tampil nanti. Kalau saya ada pribadi ke makam Mbah. Ya dulu ketuanya beliau. Ngapain ke makam? Ya buat ngaji lah, minta keselamatan buat satu rombongan, diberi kayaknya berangkat sehat pulang sehat gitu.
Di tempat lain, istri Mujono menyiapkan sesaji. Dalam pementasan Lengger, sesaji adalah sebuah keharusan. Aneka buah, tembakau, bunga kantil hingga kaca penutup lampu minyak harus tersedia. Jika satu tertinggal, konon akan ada kesialan yang datang. Hampir 48 jenis. Harus lengkap, nggak boleh? Harus. Sedangkan itu beras merah, beras hitam itu harus ada. Harus itu. Harus ada. Iya. Kalau ketinggalan satu apa dampaknya, Pak? Susah sembuh. Kalau yang kesurupan susah sembuhnya. Gitu. Harus ingat semuanya kalau belanja itu. Lengger bukan hanya soal gerak tari tanpa makna. Lengger berarti mentransfer kisah. Setidaknya ada lebih dari 120 cerita yang bisa ditampilkan. Lengger Dieng juga identik dengan topeng. Topeng inilah yang juga mewatakkan tokoh yang sedang ditampilkan. Topeng nini-nini, kembang kopi atau menyor-menyor ini adalah beberapa dari 40 jenis topeng yang menjadi ciri khas Lengger Dieng. Waktu tampil tinggal menunggu jam. Hopi dan seorang rekannya tengah merias diri. Kerap kali kosmetik murah ini Hopi beli sendiri dari kantongnya. Yang enggak dibodal gitu. Kalau gimana semua? Kain jarit, selendang dan mahkota pun tak lupa mereka kenakan. Ya, penghasilan selama tampil memang masuk ke kas sanggar. Tak cukup rasanya, uang sebesar 2 juta rupiah harus dibagi untuk 40 orang. Para pemain Lengger ikhlas, bukan uang yang mereka cari, tapi menghibur diri dan kepuasan penonton. Sudah lebih dari cukup mengganjar kelelahan mereka saat tampil. Jumaten pangembating pamerintahan saking telatah Kini giliran Hopi tampil. Ia harus berdiri di atas pundak rekannya. Jika tak hati-hati ia bisa jatuh. Atraksi seperti inilah yang setiap pentas harus ia lakoni. Satu persatu penampil ini mulai mendem. Sang pawang pun selalu berjaga, siap untuk mengembalikan kesadaran. Berbagai cerita penuh makna ditampilkan. Ada gondang keli, gondo suli, eling-eling, dan banyak lagi. Ya, itu yang namanya tari gondang keli itu sebetulnya kayak gini, Mbak. Ibunya itu punya anak bayi kan ya, bayi kecil. Itu terus ibunya itu pergi ke kali itu, Mbak. Dia ke di bawah arus. Nah, terus dia meninggal. Nah, terus bapaknya itu yang merawat bayinya itu. Makanya kalau ada lagu gondang keli itu orang pada mengeluarkan air mata seperti mau nangis itu. Nah, kayak gitu. Terus yang namanya Kebo Biro itu setelah mau selesai penarian itu harusnya pakai itu biar rame gitu. Kan semuanya pada kemasukan semua kalau sudah ada Kebo Biro itu.
Dalam atraksi ini sang penari mendekati penonton, ia menyodorkan serbuk bedak, penonton pun berebut memintanya. Ada yang ngasih bedak itu kan untuk anak kecil biar nggak kena sawan. Kalau di sini namanya sawan gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak dikasih itu dari rumah nggak bisa tidur, kadang rewel terus. Nah itu udah dikasih bedak itu ya nggak ada sawan nggak apa. Itu ya namanya bikin keselamatan juga itu Mas. Kadang-kadang ada orang sakit juga dikasih itu sembuh kadang. Itu kan masalah itu kan semuanya dari Allah kan Mbak ya. Dalam fase mendem ini setiap penari memainkan emosinya. Sedih, bahagia atau marah sekalipun. Mereka terus menari, mendem, dan beratraksi begitu seterusnya. Saat yang paling menarik dan banyak menuai perhatian dari para penonton pada saat pertunjukan tari Lengger ini adalah saat di mana penarinya mengalami fase yang disebut rasukan atau mendem seperti ini. Mereka akan melakukan berbagai macam gerakan di luar kesadaran mereka, dan yang lebih mengejutkan lagi, penonton pun bisa ikut juga merasakan mendem tersebut. Luar biasa. Ini mereka lakukan selama 3 jam tanpa henti. Sungguh bukan sebuah pertunjukan yang mudah. Saya capek. Kadang mau masuk kerasukan itu, kuping udah nggak enak. Ngiring, bunyi terus nging, ya gitu. Tiba-tiba Nggak sadar. Jadi kalau Gondang Keli itu teringat sama almarhum keluarganya. Kamu ingat sama? Iya, Pribadi ingat sama siapa? keluarga saya, ibu saya. Tadi nangis. Heeh. Kalau nangisnya sadar nggak? Nangisnya nggak sadar. Tiap orang kan punya sendiri-sendiri, gitu kan. Jadi yang ngerasukin itu bukan satu orang, bukan. Tapi kadang ada yang sedih, ada yang seneng, ada yang gimana. Gitu. Dan itu nggak bisa diprediksi ya Mas? Nggak bisa. Mungkin hari ini Mas mainnya nangis-nangis, besok ketawa-ketawa gitu bisa? Kalau ketawa sih nggak bisa. Tapi kan yang paling saya yang dirasukin itu paling sedih, nangis, teringat sama keluarga almarhum. Hiburan rakyat ini sering menghiasi hajatan pernikahan, khitanan atau pesta syukur. Warga yang mampu menanggap Lengger pun dianggap memiliki kelas sosial yang tinggi. Dari sisi kultural tentu mewarnai dari sisi seninya ya. Karena kalau kita bicara kultur kan nggak hanya seni saja. Ada filosofi, ada estetika, ada etika, ada ilmu, ada sains, bahkan ada sistem religi. Nah, dari kesenian tradisional itu saya kira mewarnai dari sisi estetika, dari seni, saya kira mewarnai di sisi itu. Tapi juga seni ini akan membentuk rasa kegembiraan, karena gembira itu kan diungkapkan dengan menyanyi, menari, dan yang murah meriah. Karena tadi satu murah meriah itu ya. Lalu ini yang jangan dilupakan, pada Lengger itu penonton bisa terlibat. Sesuatu yang dimana audien itu bisa terlibat, itu akan menarik. Asalkan didampingi bidadari atau Lengger. Permintaannya Lengger 2 dan kalung emas. Hyanging amerta. Dalam festival budaya Dieng ini misalnya, Lengger selalu dinanti banyak orang. Bahkan dalam upacara sakralnya, yakni pemotongan rambut gembel sekalipun, anak berambut gimbal ini meminta untuk dihadirkan Lengger sebagai syarat pemotongan rambut. Saka budaya, tulak sarik. Malam di Dieng kali ini adalah malam yang dinantikan. Lengger dan sederet budaya yang terpendam di Dieng patut dirayakan. Sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang dibanggakan. Ibarat lampion berpendar menerangi malam, Festival Budaya Dieng adalah ikhtiar untuk melawan senjakala tradisi nenek moyang.